Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yepi Sepriani dengan NIM 09011181924022. Jadi di sini proyek saya adalah tentang diagnosa penyakit rabun jauh menggunakan metode logika fuzzy. Nah, alasannya sendiri yaitu karena saya ingin membuat suatu proyek yang bermanfaat baik bagi saya maupun bagi orang lain. Seperti yang kita tahu, jika penyakit ini merupakan penyakit yang tidak mengenal umur, artinya bisa mengenai siapa saja. Maka dari itu, diharapkan jika kedepannya saya mengalami maupun orang lain mengalami gejala dari penyakit ini, maka bisa mendiagnosa dengan sendirinya apakah terkena penyakit rabun jauh atau tidak. Kemudian penyakit ini terdapat dua gejala utama, di mana untuk gejala yang pertama itu penglihatan yang kurang jelas saat melihat objek jauh. Kemudian gejala yang kedua yaitu sakit kepala karena mata bekerja terlalu lelah. Kemudian di sini ada dua inputan. Yang pertama, tingkat kejelasan saat melihat objek jauh. Ada 3 value, di sini ada low, nilainya 30 sampai 35. Ada medium, nilainya 33 sampai 40 dan 40 sampai 48. Ada high, nilainya 42 sampai 50 dan 50 sampai 58. Kemudian untuk input yang kedua, tingkat sakit kepala, ada 3 value juga, ada low nilainya 145 sampai 155, medium 150 sampai 160 dan 160 sampai 168, dan high nilainya 160 sampai 170. Nah, kemudian selanjutnya untuk output, ada dua output di sini. Ada healthy nilainya 5 sampai 10 dan ada myope nilainya 10 sampai 15. Kemudian di sini saya sudah membuat fusifikasinya untuk setiap input dan output. Pertama, fusifikasi tingkat kejelasan penglihatan untuk fungsi keanggotaannya seperti di bawah ini. Nah, yang pertama di sini ada low, akan bernilai 1 jika X kurang dari sama dengan 30, akan bernilai 0, sekian jika X di antara 30 dan 35. Kemudian medium akan bernilai 1 jika X sama dengan 40, dan akan bernilai 0, sekian jika berada di antara 33 dan 40, dan berada di antara 40 dan 48. Kemudian high akan bernilai 1 jika X sama dengan 50, dan akan bernilai 0, sekian jika X berada di antara 42 dan 50, dan X berada di antara 50 dan 58. Ini untuk fusifikasi input yang pertama, yaitu tingkat kejelasan penglihatan. Nah, kemudian setelah ini ada fusifikasi untuk input yang kedua, yaitu fusifikasi sakit kepala. Untuk fungsi keanggotaannya ada low, akan bernilai 1 jika X kurang dari sama dengan 145, dan akan bernilai 0, sekian jika berada di antara 145 dan 155. Kemudian medium akan bernilai 1 jika X sama dengan 160, kemudian akan bernilai 0, sekian jika berada di antara 150 dan 160, dan X berada di antara 160 dan 168. Kemudian high akan bernilai 1 jika X lebih besar sama dengan 170, dan akan bernilai 0, sekian jika di antara 160 dan juga 170. Kemudian fusifikasi dari outputnya di sini healthy akan bernilai 1 jika X kurang dari sama dengan 5, dan akan bernilai 0, sekian jika X berada di antara 5 dan 10. Kemudian myope akan bernilai 1 jika X lebih besar sama dengan 15, dan akan bernilai 0, sekian jika berada di antara 10 dan 15. Kemudian di sini ada rule base, di mana rule base ini merupakan aturan dalam menentukan output. Nah, seperti jika yang pertama, jika tingkat jelas penglihatan low, sakit kepala low, maka output myope. Jika tingkat jelas penglihatan medium, sakit kepala low, maka output healthy. Yang ketiga, jika tingkat jelas penglihatan high, sakit kepala low, maka output healthy. Yang keempat, jika tingkat jelas penglihatan low, sakit kepala medium, maka outputnya myope. Yang kelima, jika tingkat jelas penglihatan medium, sakit kepala medium, maka outputnya healthy. Kemudian jika tingkat jelas penglihatan high, sakit kepala medium, maka outputnya healthy. Seterusnya bisa kita lihat di bawah ini. Jadi dengan adanya rule base ini, kita bisa menentukan aturan dalam menentukan output. Baik, itulah progres dari project yang sudah saya buat. Saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.